Halo teman-teman pioneers Pi Network dimanapun Anda berada. Saya kembali memiliki informasi yang menarik ya untuk disajikan pada kesempatan hari ini. Saya bacakan. Saya tinggal di Beijing selama 2 hari dan berpartisipasi dalam barter offline di komunitas Beijing. Asalkan barang tersebut berupa pakaian, sepatu, wine, teh, produk perawatan kesehatan, produk elektronik, makanan, perhiasan, ya, dan lain-lain dihitung berdasarkan harga barter. Setiap pi diubah menjadi RMB antara 20-500 yuan. Pengguna yang melakukan barter di tempat dapat menggunakan Pi-Line App, aplikasi pembayaran Pi-Line, karena tidak ada biaya penanganan untuk pengisian ulang, transfer internal, dan penarikan. Tentu banyak orang yang mengenali cara dan harganya ini, namun ada juga yang berpendapat sebaiknya dibarter dengan harga 310.000 USD. Pertanyaannya, apakah pedagangnya bersedia? Saya pikir harga harus meningkat secara bertahap seiring berjalannya waktu. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini dia seorang pioneers Pi Network ya. Beliau berangkat ke Beijing, China untuk berpartisipasi dalam acara atau kegiatan barter Pi Network offline yang diadakan oleh komunitas Pi Network di kota Beijing, China ya. Jadi poin pentingnya di sini bahwa ini sungguh luar biasa karena informasi selama ini sangat masif di China, sehingga mau tidak mau ini yang mengundang atau mengusik rasa penasaran dari para pioneers Pi Network di negara lainnya ya, terkait dengan aktivitas barter Pi Network yang sangat masif di sejumlah kota provinsi yang ada di China. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, inilah yang mendorong banyak orang, bahkan termasuk pioneers Pi Network Indonesia, yang kalau kita lihat ya di berbagai grup-grup edukasi Pi Network, mereka mengatakan bahwa ya kami juga pengen ke China ya. Jadi tidak hanya mengikuti informasi lewat media sosial, namun kami juga ingin menyaksikan bagaimana euforia, antusiasme para pioneers Pi Network yang ada di China ya. Itu ingin dirasakan langsung juga oleh pioneers Pi Network lainnya yang ada di negara lain termasuk Indonesia. Dan ini yang dilakukan oleh pioneers Pi Network ini. Beliau berangkat ke China 2 hari ya, khususnya di kota Beijing ya, yang mengadakan barter offline ya, yang diselenggarakan oleh para komunitas Pi Network yang ada di kota Beijing, China ya. Ini yang nantinya akan terjadi lebih masif lagi setelah open mainnet ya. Setelah open mainnet kita akan lihat bagaimana terjadi semacam kayak pertukaran atau semacam kunjungan ya, lebih kepada kunjungan lintas batas antar pioneers Pi Network. Jadi mungkin pioneers Pi Network yang ada di Vietnam ya, mereka bisa berkunjung ke China, atau yang ada di Indonesia mereka bisa berkunjung ke Vietnam ya, karena mungkin selama ini mereka melihat antusiasme pasar pioneers Pi Network yang luar biasa di Vietnam ya, lalu perkembangan ekosistemnya juga luar biasa di Vietnam. Mereka ingin melihat, merasakan langsung barter Picoin yang sudah mereka tambang selama ini dengan produk luar negeri misalnya yang ada di Vietnam atau di China. Nah, teman-teman dari Afrika, teman-teman pioneers Pi Network Afrika pun berpikiran yang sama. Saya ingin, mungkin yang dari Kamerun ingin ke Nigeria, atau yang ke Nigeria ingin ke Uganda misalnya, karena melihat selama ini ya, bahkan termasuk siaran Pi Network sudah masuk ke siaran televisi di wilayah Uganda, negara Uganda, Kamerun, dan beberapa negara lainnya. Mereka ingin terjun langsung terlibat dalam barter offline yang diadakan di negara tersebut ya, mereka bisa ya. Ini yang akan
akan menjadi warna baru lagi ya di komunitas Pi Network dunia setelah Open Mainnet nanti. Dan ini yang sudah diprakarsai oleh salah satu pioneers ya, yang berkunjung ke kota Beijing selama 2 hari hanya untuk mengikuti acara barter. Ya, jadi bisa dibayangkan bagaimana kita menerima kunjungan dari para pioneers Pi Network dari misalnya dari Vietnam atau dari Filipina yang datang ke Indonesia untuk mengikuti acara barter offline yang diadakan di Indonesia, atau misalnya sebaliknya kita melakukan kunjungan ke Vietnam atau ke Cina atau ke Filipina ya untuk melakukan atau mengadakan barter offline Pi Network yang diadakan di sana. Itu bisa dilakukan ya. Itu bisa dilakukan, bisa dikoordinasikan dengan para, kan setiap wilayah kota, setiap negara kan ada ambasadornya, ada leadernya. Itu yang bisa kita koordinasikan dengan mereka lewat media sosial. Ya, kita koordinasikan, kami ingin berkunjung, kekuatan komunitas kami misalnya 50 atau 100 orang, kami ingin berpartisipasi mengikuti barter massal di Filipina yang diadakan di kota ini seperti yang diiklankan di, misalnya dapat informasi di Twitter, seperti yang diiklankan di Twitter, itu bisa dilakukan seperti itu. Ya. Dan ini yang sudah dimulai di Beijing, China ya. Berkunjung 2 hari ke sana mengikuti barter offline. Lalu ada dokumentasinya. Itu merupakan sebuah kenangan, sebuah gebrakan, sebuah bentuk kontribusi partisipasi yang tentunya ini akan sangat menyentuh ya untuk komunitas Pi Network yang ada di Beijing. Mereka mendapat ada salah seorang pioneers Pi Network dari negara lain datang hanya untuk mengikuti barter offline di negara kita, di kota kita. Itu luar biasa Bapak Ibu teman-teman sekalian. Oke, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya.